sekali fenomena aneh nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, kami sedang berada di salah satu klinik angker terbengkalai yang konon Allahu Akbar. Yang nangis. Suara bayi. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Ya Allah, terbang. Astagfirullahaladzim. Baru saja kami ingin menjelaskan fenomena yang tempat ini yang pernah terjadi, tapi langsung disambut oleh ekstensi Gerak tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sungguh ini klinik paling terangker di Indonesia. Tadi terdengar suara anak kecil dan ini berterbangan di mana-mana. Kalender Ya? Kalender tahun 2019. Berarti ini Katanya ini terbengkalai pada saat awal COVID. Jadi makanya di bangku depan itu masih ada salatip ya, lakban. Kemungkinan tahun 2019 ini ditinggalkan. Entah karena apanya, tapi kata sang penjaga di sini banyak sekali fenomena aneh Bang Adi. Kita lihat ini plafonnya sudah banyak yang rontok, teman-teman. Ya Allah. gentengnya tuh hancur. Iya, hancur itu. Padahal ini baru baru beberapa tahun ini. Iya. Ada suara-suara aneh. Suara, ya Allah. Terdengar suara ini. Entah dari mana berasalnya. Ini posisinya kita sedang ada di ruang tunggu ya. Ruang tunggu depan dan ruang tunggu tengah nih, ruang tengah. Cek sekeliling, Mahadi khawatir ada fenomena-fenomena aneh ini yang sedang memperhatikan kita. Assalamualaikum, permisi Pak Dokter, Ibu Dokter. Suara apa itu? Entah. Oke, teman-teman, kita lanjut eksplorasi ya. Di sini kita lihat di hadapan kita ada sebuah ranjang tempat tidur yang dulu sempat digunakan pada saat klinik ini masih beroperasi. Sebenarnya ini klinik atau rumah sakit ya, Pak Adi? Klinik katanya. Sebenarnya klinik lah ya. Kalau rumah sakit soalnya kecil ya kalau dikatakan rumah sakit. Dan ini sebuah kamar dokter, kata sang penjaga.
tapi tidak bisa dibuka. Ya, kita perhatikan tidak bisa dibuka. Allahu Akbar. Dibuka. Allahu Akbar. Bang Hadi jangan senggol-senggol Bang Hadi. Enggak sama senggol sama saya. Bener Bang Hadi? Iya. Astagfirullah. Pemirsa tadi digerak dengan sendirinya nih. Digerak dengan sendirinya nih. Ternyata Bang Hadi nggak menyenggol. Saya megang kamera satu, Oke. lampu saya. Hati-hati. Dan ini meja bisa dibilang katakan meja ininya ya resepsionis kali ya. Hebat. Allah. Dari atas banyak yang berjatuhan. Jadi gerak. Allah. Jatuh apa? Gerak Bang Hadi nih. Hei. Siapa gerangan? Astagfirullahaladzim. Kita mulai sudah diserang. Kita padahal tidak menantang, tapi ekstensi di sini menyerang kita ya. Ini kursi angker banget kelihatannya. Mari coba perhatian sini deh. Ini seperti ada orang yang nimpuk dari luar. Pakai batu nih ya, kelihatannya ya. Kelihatan nggak pecah itu? Iya. Plafon aja kayak hancur, jatuh. Ke toilet nih, kamar mandi nih. Oke, kita ke sebelah sana, seberang. Sini ruang tunggu, ruang tengah, teman-teman. Ada tempat TV juga nih. Tempat TV. Dulu bracketnya TV kayak gini ya. Iya. TV jadul kali ya, berat ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya tanya kepada sang penjaga, ini klinik dari tahun berapa? Katanya dari tahun 60-an, Pak. Sudah berdiri dari tahun 60-an dan mengalami banyak perbaikan. Makanya yang atas ini adalah ini tapak tilasnya bangunan lama ini, kusennya ini. Di ruang tengah ini, jadi kalau pasien menunggu dokter di sini duduknya. Ada suara kayak gerak panggung. Ini apa ya, Bang Hadi, kayak orang berdiri nih? Merah? Karpet kayaknya. Karpet. Kalau bisa dibuka ya, banyak sekali pintu-pintu yang dikunci. Ini musola. Betul lucu. Wih, hati-hati banget, ada yang jatuh di atas nanti. Genteng takutnya. Berarti berjatuh nih. Hati-hati ya. Si penjaga juga bilang hati-hati kalau terhadap aku sama barang-barang berjatuh dari atas. Oke, kita masuk. Ini kamar dokter, ruangan dokter praktek. Waduh, hancur. Gelasnya baru mau lihat. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Bilang ini pintunya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Permisi. Sebenarnya fenomena aneh nih Bang. Pak dokter, Bu dokter, permisi. Tidak mengganggu. Astagfirullahaladzim. Seperti suara anak kecil saya dengar. Kita ke arah sini. Tadi udah nih ya. Nggak usah dibuka ya. Jadi ketika kita fokus, pemirsa, eksistensi di sini tiba-tiba itu mengagetkan kita.
Oh, ini ada kayak berkas-berkas, buku seminar, berkas-berkas ya. Kwitansi kayaknya. Kwitansi. Masih bagus, masih kosong itu, Iya. kosong tuh. Bisa dijual lagi. Uang Dikunci. fotokopian. Dikunci. Oke, ruangan ini sudah kita kelilingi. Tinggal ruangan belakang. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan katanya laci obat ya. Kucing. Obat kan bener nih? Kan obat kan? Bener? Tolong apa lah, nggak tahu. Nanti saya salah yang jelasinnya. Laci-laci alfabet. Hati-hati Bang Adi, hati-hati. Hantu. Nah, di sini obat-obatan ya. Hati-hati Bang Adi. Allah. Hantu. Gerak sendiri. Gerak dengan sendirinya. Apa? Allahu Akbar. Pintu. Astagfirullahalazim. Tangan. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan. Pemirsa, kalau kita lihat dari sini, ada tangan sama kayak astagfirullahaladzim. Badannya ini kayak badan laki-laki Bang Adi nih. Gendut Bang Adi. Zin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hei, gendut. Kesini nih Bang Heri. Coba lihat. Bau kentut Bang Adi di sini. Jadi teman-teman yang tadi kita lihat itu posisinya ada di sini dia nih. Ketika saya datang, tiba-tiba bau kentut banget. Saya curiga ini disebut jin dia. Jin apa yang disebut? Jin gendut kali ya. Badannya gendut. Perutnya tadi kelihatan banget itu. Rambutnya panjang Bang, jelas rambutnya panjang. Badannya gendut. Nempel tadi itu di pintu. Ya Allah, kaget saya. Baru pertama kali saya ngeliat jin segendut itu ya Bang dia. Kunci-kunci ya teman-teman ya. Atau kunci apa? Obatan ada nggak obatan? Oke, kalau teman-teman yang mau konsumsi obat silahkan. Expired tahun 2023. Aduh. Allahu Akbar. Udah. Apaan itu? Yusi. Kayak botol Yusi ya? Bukan, ini cairan-cairan kayaknya. Bersih Oh. luka kali ya, iya. H2O2 apa ya? Ho. Wih, casing handphone jadul punya Nokia. dokter. Iya. Ada kartunya juga. Sony. Simpati Nusantara. Lama banget. Ini luar biasa ini. Ini bisa jadi harta karun tau. Bagi yang pecinta barang-barang jadul. Karena bisa dilihat teman-teman, banyak sekali barang-barang jadul tersimpan di ruangan ini. Dulu tuh kartu SIM udah kayak ini ya. Tas lama tuh. Tas jadul. Apa ini? Kayak baterai jadul. Baterai jadul. Ericsson. Sony Ericsson. Iya, Sony Ericsson itu. Casing Sony Ericsson. Terus ya. Dan di sini ada baju dokter. Perawat kali ya. Ini. Kalau perawat itu perempuan ya? Laki-laki juga ada perawat. Oh. Kirain. Beda kalau perawat. Kalau perawat itu bagi perempuan, kalau laki-laki. Oh, saya ketok-ketok ada suara. Ini buat pintunya sama lemarinya jati semua Bang Ade. Terlihat nuansa jadulnya banget zaman dulunya nih. Jendela-jendelanya luar biasa ya Bang Ade. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada kucing. Gerak dengan sendirinya juga.
Tiba-tiba keluar kucing, Mahdi. Mana? Tadi ke kolong. Ini gerak dengan sendirinya, pemirsa. Ya Allah. Misi. Jin gendut. Ya Allah. Kita cek pemirsa di lemari ini. Lemari jadul. Nah, luar biasa, masih kokoh nih. Lemari jati. Dari baunya aja bau kayu jati nih. Saya curiga lemari-lemari jadul ini juga menyimpan nyawa ya. Ini kayak bukan sembarangan. Bau. Ada kredensa juga, pemirsa. Allah. Ada telepon. Wifi? Iya hub. Hah? Iya hub gitu wifi. Kita cek ke kamar ini. Ini adalah salah satu kamar dokter. Allah Allah. Aduh, luar biasa ekstensinya, sering mengagetkan ya ini setan nih pemirsa. Kita masuk, coba kita masuk sini. Coba masuk mana nih? Wih. Keren sekali. Ada TV jadul. TV-nya keren banget, TV mahal ini. Iya. Jadul tapi mahal ini. Iya, ini jadul banget dan Mahal banget. iya mahal banget pastinya. Pemirsa, ada juga ini piala trofi ya. Ya Allah, ini seperti harta karun ini ya kalau saya lihat. Ada apa tuh? Besi-besi Suntik bekas. kayak ini. Oh, buat gigi kali dokter ya? Iya. Operasi kali ya? Operasi. Handphone jadul. Trofi juga bahkan. Juara 3 etape peta buta 1980. Iya 1980 kan, teman-teman. Saya bilang apa? 1980. Berarti kan ini sudah berdiri di tahun 1960-an, bener kata si yang diwawancarai. Dan ini lemarinya luar biasa keren menurut saya ini. Jadul tapi antik banget. Berkelas nih. Nggak jadul kayak yang tadi banget. Ini Jadul tapi berkelas. berat nih, teman-teman, pintunya nih. Iya. Ada itu tuh. Sempak dokter. Bukan? Apa? Tuh. Apa sih Iya, namanya? buat ini. Cek tekanan darah. Tensi darah. Udah rusak ya? Iya. Apa nih? Apaan ini? Korta kolas. Wah, bagi-bagi para perawat nih pasti tahu nih. Iya. Saya nggak tahu soalnya ini apaan ya. Apa itu ya? Dokter itu kayaknya. Perawat dokter. Oh, itu tuh. Kuku. Buat ini obat cantengan. Nggak tahu. Bagaimana sih? Kalau cantengan ya itu bisa lihat. Handphone jadul. Handphone lagi. Nokia 1255. Oke, betul. Nah, teman-teman, ini Nokia 1255. Handphone yang bisa dibilang hype ya pada zamannya, keren. Berkelas nih, awet juga. Ada foto tuh bang. Buat foto-foto. Jangan deh kalau foto mah, kayaknya takutnya ini ya vital. Itu jadul aja nih. Oh, itu jadul banget teman-teman tuh.
Kalau yang tadi mah takutnya masih ini. Oke. Ada timbangan juga. Kamera ya teman-teman ya. HP itu? Kamera, ada compact. Kamera lagi 3530. Itu HP. Iya, handphone, sorry. Udah gerak. Sepatu. Tuh. Dengar bisa. Banyak sekali kaset-kaset, kartu nama dokter. Ini apa ya? Suntikan kali ya, jarum-jarum ya. Kaset-kaset yang banyak nih. Kaset jadul. Lanjut. Trofi-trofinya antik ya, Trofi. trofi-trofinya. Jangan model zaman sekarang udah nggak ada yang kayak gitu ya. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bang. Assalamualaikum para arwah penghuni tempat sini. Allah Akbar, ya Allah. Meledak dengan sendirinya, astagfirullahaladzim. Tadi ada yang lewat sekelebat hitam. Bang tuh. Hai jin gendut. Muncul kau jin gendut. Ini apa Bang Adi? Tas tadi. Yuk kita masuk ke ruangan ini. Yang katanya juga kamar dokter. Jadi awal tidak ada ular. Kau cek bawah. Tas. Wah udah hancur di bawah ini ya. Hancur parah. TV. Ini TV yang dipajang di depan kali ya? Astaga jembat banget. Jai. Lihat tuh isinya. Zaman tahun 2000-an aja TV berat. Apalagi tahun Jadul. 90-an. Di tahun aduh, berat banget pasti ya kan? Berat sekali. Makin rusakin aja. Enggak mau udah rusak Bang di ini. Allahu Akbar. Tuh. Suara aneh. Apa Bang Adi? Coba ya, lihat di sini tadi. Kayak ada yang jalan loh Bang ini. Gerak dengan sendirinya. Tadi gerak ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal saya diem loh. Pasti kedengeran ini. Wah, banyak sekali kejanggalan di rumah klinik ini. Pasti ada yang pernah meninggal ya Bang Hadia di sini ya. Misal orang kecelakaan dibawa ke sini meninggal kali gitu ya Jadi. di rumah sakit. Soalnya auranya ini nggak sembarangan ini. Auranya cukup kuat ini. Ada lagi Bang Hadia TV. Hah? TV. Wih, emas itu ada emasnya itu. Allah iya. Ada emasnya. Mengkilap gitu. Apa tuh? Gerak. Nih, bekas mobil Bang Hadi ya. Ya. Ya? Bumper. Iya, bumper mobil bukan? Iya.
Wah, keren banget ini pasti zaman dulunya. Ini pintu ya ke arah ruangan tadi ya. Udah bisa akses. Coba kita ke arah sana Bang nih. Yang saya aneh ya, kenapa zaman dulu itu kalau rumah lantainya tuh warnanya gelap ya? Warna merah kayak gini. Oh, ini juga ada pintu ke arah sini. Ada kredensa juga teman-teman. Laci. Bau ini. Bau Apa namanya? Kayu sama bau-bau buku lama gitu. Oh iya guys, bau. Dilarang masuk untuk yang tidak mau mematikan air. Tai, awas. Mana? Itu tai. Oh iya, tai kucing. Marahan. Gantungan baju. Ini tempat makan ya. Dari rotan, kayu dan rotan. Sekarang lagi eranya model-model furniture seperti ini lagi nih. Kayu dan rotan. Kayu rotan begini bahan. Tapi kualitasnya nggak bisa disamakan dengan zaman dulu. Tidak. Kalau secara kokoh ini zaman dulu sebenarnya. Iya. Tapi sekarang lebih modern aja warnanya itu. Nah ini area belakang teman-teman. Assalamualaikum. Ini area belakang. Oke, pemirsa, setelah kita mengelilingi bangunan ini, akhirnya kita penutupan di ruangan tengah tadi ya, yang banyak sekali ekstensi di sini. Oke, pemirsa, kita akan langsung lanjut dengan adu nyali seorang diri di tempat ini. Jangan pernah cemetos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 9 malam. Dan terima kasih kepada Bang Jax yang telah merekomendasikan tempat ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Costas Force TV dan juga tonton setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya akan melakukan adu nyali di tempat ini nih. Karena menurut saya di sini secara nuansa keangkerannya juga cukup kental. Dan juga ini cukup sempit nih. Semoga fenomena di sini nanti bisa lebih kuat terasa dan lebih bagus. Allahu Akbar. Nah, seperti ini udah mulai banyak nih. Oke, pemirsa, silakan kasih seorang diri. Oh, banyak suara anak kecil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini saya sedang berada di salah satu bangunan terbengkalai di Indonesia yang konon rumah ini, klinik ini adalah sebuah bangunan yang cukup lama berdiri sejak tahun 60-an. Dan tadi kita bisa saksikan banyak sekali trofi-trofi kejuaraan tahun 1980. Waduh, pasti ya. Mungkin yang nonton tahun 1980 aja sedikit ini penonton kita. Itu trofi ini masih ada. Berarti kan ini bangunan sudah berdiri puluhan tahun sebelumnya. Luar biasa. Banyak sekali juga di sini furniture, peralatan-peralatan yang memperlihatkan barang-barang jadul, barang-barang yang sudah berumur gitu, yang sudah kita tidak pernah jumpai lagi di luar, karena itu barang sudah langka ya, dan pasti bernilai tinggi itu kalau yang barang-barang langka. Allah, ini ada sebuah tempat tidur ranjangnya juga ranjang besi
Jangan jadul. Lemari, pintu lemari besi. Nah, yang di sini teman-teman, ini adalah meja, seperti meja resepsionis ya, atau meja kantor, saya kurang paham. Ini kursinya nih, mejanya. Tadi waktu pada saat penelusuran kita buka-buka, ada semacam kayak apa namanya, surat-surat, kayak bond gitu, kwitansi. Ada obat-obatan juga. Ada foto-foto. Sebenarnya saya kalau adu nyali itu agak sedikit bosen karena setannya biasanya ekstensi gitu-gitu aja, kecuali kalau saya sampai kesurupan. Nah itu yang luar biasa itu. Kalau yang biasa-biasa aja paling suara-suara teman-teman, suara-suara jatuh, suara-suara ketawa, nangis lah, perempuan, laki-laki, anak kecil gitu ada. Nah suara tuh ya, saya panggil sio-sio, suara dia. Saya tutup kali ini ya, lihat. Tawa. Astagfirullahaladzim. Konon diceritakan betul, bahwasanya si penjaga suka melihat sekelebatan. Oh tuh suara tuh. Sekelebatan bayangan hitam sama sosok perempuan berjubah putih ada di dalam katanya. Suka kayak nyisir gitu. Si perempuan itu nyisir. Mungkin kalau teman-teman bisa ilustrasikan, dia itu seperti di film Kuntilanak, nyisir gitu tuh. Mengerikan. Sampai katanya si penjaganya itu lari kabur, panggil temennya. Ketika lihat lagi udah nggak ada sosoknya. Luar biasa. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah semacam itu ya, yang dialami orang-orang tertentu biasanya. Tidak sembarangan orang. Karena kalau kitanya berani, teman-teman, biasanya setannya juga enggan untuk muncul, enggan untuk menampakkan. Gitu teman-teman. Makanya banyak orang yang, mana saya bikin konten gak pernah ngeliat setan gitu. Betul, tapi ada beberapa orang yang mudah untuk kayak kena kesurupan. Meskipun kadang tempatnya gak serem, kadang kalau pikirannya kosong itu bisa dirasuki. Ya seperti itu teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang ketakutan hingga akhirnya dirasuki oleh setan. Banyak pikiran dirasuki oleh setan. Stres, nah itu dimasuki oleh setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, 'alamu ma bayna aydihim wa khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Oke teman-teman, ini ekstensinya kalau dari rating bintang 1 bintang 5, saya kasih cuma bintang 2 ini. Saya sudah beradaptasi dengan lingkungan di sini sehingga setannya takut dengan saya. Mungkin setelah tadi kita usir dia, setan gendut, ya, ada juga tadi jin gendut itu muncul ketika kita explore, tapi sekarang hilang nih. Saya akan tantang dengan mendendangkan, menyanyikan lagu apa ya, jelangkung ya, mungkin jelangkung ya. Jelangkung jelangser, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung jelangser, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Hei kau para setan, para arwah, para jin, para lelembut yang ada di tempat sini. Wujud nyata. Allah tampaklah kalian semua ada di sini. Jelangkung jelangser, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Muncul. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sosok nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa gerangan? Saya coba untuk tenang dan berkomunikasi. Siapa gerangan? Apakah kamu penghuni di tempat sini? Hai, sosok yang kerap kali dilihat oleh sang penjaga. Siapa nama kamu? Saya tahu kamu kuntilanak, tapi siapa nama kamu? Hei, jangan hilang dulu. Hei, astagfirullahaladzim, hilang lagi. Ini teman-teman, ketika diajak komunikasi, hilang dia. Bilang jangan hilang dulu. Suara kucing. Bingung saya. Saya panggil menggunakan mantra jelangkung jelangser, sudah muncul diajak komunikasi, tidak nyaut, tidak menjawab dia. Mungkin ini kuntil anaknya ini tidak dapat berbicara, atau dia tidak mengerti bahasa manusia, atau tidak bisa berbicara bahasa manusia. Dia bahasanya bahasa asing, bahasa negeri dia. Panggil lagi teman-teman, sekali lagi. Jelangkung jelangser, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar.
Tolong jemput saya aja, Pak Hadi. Allahu Akbar. Bang Hadi, jemput saja Bang Hadi. Ada suara aneh nih. Bang Heri gimana? Kenapa ngotot ketolak matanya? Nah, ini saya mau beliin ranjang ini buat di rumah, ini bagus nih. Astagfirullahaladzim, itu keranjang kematian. Ranjang kematian. Ya, Kata siapa ranjang kematian? iyalah. Kalau yang tiduran di sini udah pasti mati nanti. Enggak lah. Nanti. Nanti astagfirullahaladzim, enggak lah. Ada kok yang hidup. Sekarang udah sudah mati. Nama juga rumah Kata sakit saya juga lama. kalau ada yang tidur di sini pasti ada yang mati nanti. Nanti. Ya. Nggak tahu. Berarti di kasur bahan juga ada yang mati nanti. Nanti kan. Oke, biasa. Kita akan tutup acara ini. Tadi saya mau ceritakan dulu. Saya ngeliat sosok perempuan di sini. Di mana? Juga putih. Di sini duduk nih, jelas banget. Entah duduk entah berdiri dia ya, di sini. Sosoknya. Saya ajak komunikasi dia, nggak ngomong, nggak nyaut. Kayaknya dia emang nggak bisa berbicara dalam bahasa kita. Oke pemirsa, mungkin itu cukup sampai sekian aja nih. Nanti akan dilanjut oleh Pak Hadi ya sebagai peserta adu nyali. Karena kalau buat saya sini, kalau mau dinilai ya dari bintang 1 sampai bintang 5, bintang 2 nih Pak. Yo. Nggak dahsyat lah. Alhamdulillah ya, nggak mengancam nyawa. Oke pemirsa, inilah dia sebuah kisah di penelusuran. Inilah dia sebuah kisah di adu nyali malam hari ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Gostar Sports TV dan juga channel Lorong Misteri. Dan kami tayang setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, kembali lagi di acara Lorong Misteri. Seperti biasa, saya akan melakukan adu nyali. Bingung saya mau bicara apa lagi. Saya beradu nyali di tempat yang terbilang klinik. Klinik angker kan? Ya, Berarti klinik Bang angker. Hadi nanti bisa kesurupan kayak yang sebelum-sebelumnya. Nggak tahu nih tiba-tiba dada saya sakit. Waduh. Mungkin Bang Hadi butuh diperiksa oleh dokter setan di sini. Kayaknya harus diperiksa nih. Diambil nanti ginjalnya. Saya juga mau konsultasi nih dengan Setan. dada saya, iya. Masa ke dokter setan? Dokter bener lah. Tadi kata Bang Heri tadi naik konsultasi ke dokter setan. Udah saya tinggal lah. Saya mau Bahkan tahu nih. konsultasi dioperasi nanti gitu ya. Ah. Apaan ini? Kayak tempat taruh minuman. Halo para pemirsa, seperti biasa saya melakukan adu nyali. Saya melakukan adu nyali di tempat yang angker ya teman-teman ya. Kalau nggak angker saya bukan adu nyali namanya, adu panco. Teman-teman, saya beradu nyali di ruangan tunggu klinik ini ya teman-teman ya, klinik angker, dimana klinik ini sudah beroperasi sekitar 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih. Bahkan saya belum lahir pun ini sudah berdiri ya. Dan sepertinya teman-teman, saya lihat pada saat pertama kali melihat bangunan ini, sepertinya ini belum lama terbengkalai. Kenapa? Karena
saya melihat dari kursi ini terdapat lakban yang disilangkan dan dikasih jarak layaknya di zaman COVID, teman-teman ya. Seperti di zaman COVID, yang dimana setiap bangku itu disilang satu-satu gitu ya. Jadi kayak ada jarak gitu. Mungkin teman-teman dulu yang merasa hidup di zaman COVID, wah, suara menggeram. Mungkin teman-teman dulu yang pernah hidup di zaman COVID, ya teman-teman, mengetahui hal ini ya teman-teman ya, yang dimana lakban atau stiker ya teman-teman ya disilangkan agar para tamu tidak duduk berdempetan ya, dijaga jarak ya teman-teman ya. Dan tepat di depan saya ini adalah ruangan dokter. Nah, di sini bangku panjang. Duduk saya. Allahu Akbar. Aduh. Ngomong ini saya capek juga ya, bawa tas kayak gini, teman-teman. Teman-teman. Ya sudahlah. Resiko. Aduh. Dada saya sakit nih, teman-teman. Saya harus periksa ke dokter karena dada saya sakit itu sudah lama ya, sekitar 5 tahun berlangsung. 5 tahun ini lamanya yang saya rasakan dada kanan dan kiri saya sakit. Ini serius ya teman-teman ya, bukan bohong, beneran. Gara-garanya kenapa saya tidak mau ceritakan, itu hal privasi. Tapi yang jelas ini sakit beneran, bukan sakit bohongan ya teman-teman ya. Pengen sih di ronsen tapi belum ada waktunya dipakai mulu buat ngehibur temen-temen, bikin konten gitu teman-teman. Rencana besok nggak jadi, besok lagi nggak jadi lagi ya, gitu-gitu mulu. Ya Allah. Saya tidak merasakan hal apa-apa di sini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Bisa dibilang garing ya teman-teman ya, tempat ini. Yang konon katanya klinik, biasanya rumah sakit itu seram. Tapi ini nggak seram. Ada suara anak bayi yang melahirkan. Anak bayi melahirkan, gimana itu? Maksudnya anak bayi mengaum, anak bayi mengaum, anak bayi merongrong, apa sih? Mengaum, menguak. Astagfirullah, apa ya? Anak bayi menangis ya, ya. Tadi. Dan pada saat eksplorasi pertama kali itu terdengar suara anak bayi menangis di ruangan ini juga. Eksplorasi ya, di episode sebelumnya lagi. Ini episode nggak tahu episode berapa ini ya temennya. Tapi episode sebelum ini tuh adu nyalinya Bang Heri. Nah sebelumnya Bang Heri adu nyali tuh eksplorasi. Jadi disitulah kita melakukan eksplorasi, yang dimana ada eksistensi suara bayi di ruangan ini pada saat kita baru mulai eksplorasi. Aduh, jujur ya teman-teman ya, saya itu ngomong begini tuh biar gak ngantuk teman-teman. Kalau saya diem saya ngantuk. Mungkin teman-teman bakal saya kasih cuplikannya ya, deretan yang saya diem.
Karena selama ini adu nyali yang tampilkan itu yang banyak omongnya, dikit-dikit ngomong. Kadang beberapa subscriber ngeluh dengan kebanyakan kita yang ngomong, lu ngomong mulu bang, gak kedengeran tuh setannya gitu kan. Tapi baiklah, mulai saat ini saya coba diam dan rasakan kediaman saya. Untuk teman-teman. Allahu Akbar. Pegel. Nah. Kayak server. Kami melayani vaksinasi hepatitis B. Di sini melayani imunisasi dewasa. Wah. Suara keramat. Imunisasi dewasa. Apanya yang disuntik itu? 19. Itu. Suara apaan itu? Suara anak kecil mengaum. Astagfirullahaladzim. Suntik tetanus, vaksin tetanus, papiloma, varicella, zoster, measles, influenza, pneumokok, hepatitis A, hepatitis B. Suara. Astagfirullahaladzim. Suara anak kecil. Suara anak kecil. Understanding osteoporosis dapat sembuh berobatlah secara teratur dan tuntas. Paru yang rusak akibat turbulensi paru sehat pakai dos stop TB. Pakai dos stop TB. Itu susu segar nutrisi dari alam itu lebih kenyal, lebih segar, maksudnya lebih berisi, ya lebih berisi, lebih indah lah ya kan, segar gitu kan, kelihatannya segar kan pasti indah itu kan. Susu segar nutrisi dari alam, bernutrisi juga, segar juga besar, maksudnya ya memang besar kan, segar besar, kalau nggak besar tuh nggak seger, dari alam, pastinya dari alam.
alami gitu maksudnya. Di sini melayani pakaian seafood tanpa suntik, berarti colok dong. Suara apa itu? Gerak nih teman-teman. Internal saya, perut saya sakit nih, kurang bagus nih pencernaan. Terlalu banyak makan kering. Kayaknya harus makan paya, daun tunggut, mangga. Bau tai tiba-tiba. Astagfirullahaladzim, suara dari sini tak bisa ya. Suara menggeram. Mahdi, astagfirullahaladzim Mahdi, ngapain ente? Ngapain? Mahdi mau jadi narkoboy? Nusuk-nusuk sendiri. Astagfirullahaladzim, Bang Heri. Tuh bang, mau bang. Saya mau ngeliat tuh bang, tuh di jarumnya gini-gini ya. Serem. Oke, para pemirsa. Itu namanya jarum coklat. Jarum coklat. Oke. Jadi saya merasakan di sini sih biasa aja sih ya. B aja gitu. Udah nggak usah tayangin deh, Pak Hadi. Nggak usah tayangin ya. Iya. Saya capek masalahnya nih, Bang Heri. Saya dinyali 2 jam di sini, nggak ditayangin, males saya. Astagfirullah. Syukur-syukur ditayangin. Ya gimana? Ini aja nanti lagi sortir sama sang pemilik konten. Udah Pak Hadi. Pamit undur diri. Oke, para pemirsa, mungkin cukup sekian harinya di malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri dan jangan lupa subscribe channel Ghost Town 4 TV. Apa Mary? Gak apa-apa ya udah. Channel Ghost Town 4 TV dan Lorong Misteri juga. Bye bye.